Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semua sehat ya anak-anak? Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar materi tema 5, yaitu pengalamanku, subtema 2, pengalaman bersama teman pada pembelajaran 1 dan 2. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pengalaman bersama teman merupakan suatu pengalaman yang menyenangkan. Karena dengan teman kita bisa melakukan banyak hal, baik teman di rumah maupun teman di sekolah. Bersama teman, kita bisa bekerja sama dalam banyak hal. Bersama teman, kita juga bisa bermain bersama di sekolah maupun di rumah. Dengan teman, kita dapat saling membantu memecahkan masalah. Kita juga bisa berbagi makanan dan mainan. Bisa menari dan berolahraga bersama teman. Dengan teman, kita harus saling menyayangi. Jika salah, maka harus saling memaafkan. Dengan teman, kita berusaha bersama mengejar cita-cita. Bersama teman, kita akan kaya dengan pengalaman. Nah anak-anak, bagaimana pengalaman Dayu bersama teman-temannya? Mari kita perhatikan cerita berikut ini. Ya, apa yang dilakukan oleh Dayu dan teman-temannya? Dayu dan teman-temannya sedang berlatih menari dengan Bu Guru. Nah, kita baca dulu ceritanya. Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Bagaimana cara menari dengan gerak tumbuhan? Nah, ternyata pengalaman Dayu hari ini adalah berlatih menari dengan menirukan gerak tumbuhan. Apa gerak tumbuhan itu? Nah, anak-anak, gerak tumbuhan adalah gerak yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau tertiup angin dan terkena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang seperti bunga ini. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar, seperti pohon kelapa yang terkena
hembusan angin seperti contoh ini. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu gerakan-gerakan tumbuhan yang lain? Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan gambar ini. Benny dan teman-teman mencoba gerakan-gerakan tumbuhan. Yang pertama adalah gerak tumbuhan rendah. Kalian perhatikan kakinya kangkang, kemudian sedikit ditekuk, kedua tangan berada di samping badan. Ini adalah contoh gerak tumbuhan rendah. Kemudian yang kedua atau yang tengah ini adalah contoh gerak tumbuhan tinggi. Posisi berdiri tegak, kakinya dibuka sedikit, kemudian kedua tangannya diangkat ke atas, diletakkan di samping telinga. Kemudian ini adalah contoh gerak tumbuhan bertangkai lebar. Berdiri tegak, kakinya dibuka sedikit, kedua tangan direntangkan. Kemudian ini tangkai berayun-ayun. Berdiri tegak, kakinya sedikit dibuka, kemudian sikunya diangkat lurus setinggi bahu, kemudian ditekuk ke bawah. Yang bawah tengah ini adalah gerakan tumbuhan menjulang ditiup angin. Tumbuhan yang terkena angin berdiri tegak, kemudian tangannya diangkat ke atas, badannya diliupkan ke kanan maupun ke kiri. Yang ini adalah bunga yang sedang menguncup. Bahunya diangkat sampai bawah telinga, kemudian tangannya diletakkan di depan badan. Berdiri tegak, kakinya sedikit terbuka. Nah, anak-anak, inilah contoh-contoh gerakan-gerakan menari dengan menirukan gerakan tumbuhan. Anak-anak bisa berlatih atau mencoba di rumah bersama kakak, adik, atau ayah dan ibu. Anak-anak, pada hari ini ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luas. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini merupakan pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Apa yang dikatakan Udin pada Edo? Nah, sekarang anak-anak perhatikan ini. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin.
Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Jadi anak-anak, ketika kita bermain, ketika kita belajar, jika kita melakukan kesalahan, kita harus minta maaf. Dan jika ada temannya yang minta maaf, kita juga harus memaafkan, sehingga kita nanti bisa bermain dan belajar bersama lagi tanpa beban. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Apa yang sedang terjadi? Nah, ternyata kaki Siti terinjak temannya. Apa yang dikatakan teman Siti? Nah, ini, maaf Siti, aku tidak sengaja menginjak kakimu. Kemudian ini, perhatikan gambar yang kedua. Udin tidak sengaja menabrak Siti, sehingga buku yang dibawa Siti jatuh berantakan. Apa yang seharusnya dikatakan Udin pada Siti? Ya, tepat sekali. Maaf Siti, aku tidak sengaja menabrakmu. Kemudian ini, kalian perhatikan. Edo menyenggol tangan Udin. Apa yang dikatakan Edo pada Udin? Maaf Udin, aku tidak sengaja menyenggolmu. Nah, anak-anak, inilah yang dinamakan dengan ungkapan permintaan maaf, ditandai dengan kata maaf. Ungkapan permintaan maaf ini kita lakukan atau kita ucapkan ketika kita melakukan kesalahan. Anak-anak, Udin suatu hari berbuat salah kepada Edo. Udin meminta maaf kepada Edo. Edo memaafkan Udin. Siti memuji sikap Udin dan Edo. Masalah yang sempat timbul segera terselesaikan. Siti kemudian teringat kejadian minggu lalu. Hari Minggu lalu, Siti sedang bermain di teras rumah. Kemudian Dayu ingin ikut bermain. Mereka bermain boneka bersama. Ibu Siti menyuguhkan es sirup untuk mereka. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup. Boneka Siti menjadi basah dan merah terkena sirup. Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih, bonekanya kotor. Ibu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Lah, anak-anak, dari cerita ini, bagaimana menurutmu sikap Dayu? Nah, Dayu tadi menumpahkan es sirup
kemudian kena boneka Siti. Dayu langsung pamit pulang. Menurut kalian bagaimana sikap Dayu? Apakah sikap Dayu itu baik? Ya, tepat. Sikap Dayu tidak baik. Mengapa sikap Dayu tidak baik? Karena Dayu bersalah dan tidak meminta maaf. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Dayu? Ya, tepat sekali, harus meminta maaf. Nah, anak-anak, jika hal yang menimpa Siti terjadi pada kalian, bagaimana perasaan kalian? Dan apa yang akan kalian lakukan? Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar ini. Ini ada beberapa gambar yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Sebelumnya, coba anak-anak dengarkan penjelasan ini. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi perlu kamu ingat, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal tersebut disebut aturan. Jadi yang disebut aturan adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Artinya hal yang jelek tidak boleh dilakukan dan hal-hal yang baik harus atau boleh dilakukan. Contohnya, hal yang baik dan boleh dilakukan adalah meminjamkan mainan pada teman. Kemudian, berebut mainan teman merupakan hal yang tidak boleh dilakukan. Aturan bermain harus ditaati. Mentaati peraturan membuat permainan menyenangkan. Selain itu, tidak ada orang yang dirugikan. Nah, sekarang manakah di antara gambar ini yang merupakan aturan bermain bersama teman ketika berada di rumah? Yang pertama adalah mengerjakan PR sendirian, yang kedua bertamu ke rumah teman, yang ketiga bermain bersama di rumah teman, kemudian 4 membuatkan ayah minuman, yang kelima meminjam buku teman. Nah, yang sesuai dengan atau berkaitan dengan aturan bermain bersama teman adalah yang pertama ini bertamu ke rumah teman, kemudian bermain bersama di rumah teman. Anak-anak, sekarang coba kita perhatikan apa manfaat dari maaf memaafkan. Sekarang kita baca dulu ini. Udin dan teman-teman berada di kelas. Ibu guru sedang menjelaskan manfaat meminta dan memberi maaf. Orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan. Kita harus meminta maaf jika bersalah. Kita pun harus memaafkan jika ada teman yang meminta maaf. Saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih
baik. Nah, anak-anak, itulah manfaat dari saling memaafkan. Di antaranya adalah yang bersalah akan terlepas dari rasa bersalah. Kemudian memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan. Kemudian saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Anak-anak, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Kemudian buatlah kalimat sesuai dengan gambar, sehingga nanti akan terbentuk cerita bergambar. Gambar yang pertama ini kalian perhatikan, ada 2 orang anak yang sedang bersepeda. Kalimatnya adalah Siti dan Lani bersepeda bersama. Kemudian gambar yang kedua, apa yang terjadi? Lani tidak sengaja menabrak sepeda Siti. Kemudian gambar yang ketiga, setelah sepeda Siti tertabrak oleh Lani, apa yang terjadi? Siti jatuh dari sepeda. Kemudian gambar yang keempat adalah Lani membantu Siti bangun. Dan gambar yang kelima, Lani memapah Siti. Gambar yang keenam, Lani meminta maaf pada Siti. Nah, anak-anak, itulah cerita dari gambar seri tersebut. Kemudian pada pagi ini Beni bangun kesiangan. Beni terburu-buru berangkat ke sekolah. Beni bertugas piket pada hari ini. Di depan kelas, Beni menabrak Edo. Buku yang Edo bawa terjatuh. Beni meninggalkan Edo dengan rasa bersalah. Setelah mendengar penjelasan ibu guru, Beni menulis surat untuk Edo. Beni ingin meminta maaf kepada Edo. Nah, anak-anak, jadi meminta maaf itu bisa dilakukan dengan membuat surat atau menuliskan pada sebuah surat. Nah, anak-anak, Edo sudah memaafkan Beni. Persahabatan mereka kembali baik. Kini Edo dan Beni berolahraga bersama teman-teman. Mereka berlatih gerakan bertumpu dengan kursi. Bagaimana cara melakukan gerak bertumpu pada kursi? Sekarang anak-anak perhatikan
langkah-langkah berikut ini. Yang pertama adalah sikap awal. Tangan kanan bertumpu pada kursi, berdiri pada kaki kanan seperti ini. Nah, tangan yang kanan memegang kursi, berdiri di samping kursi, kemudian ini berdiri dengan kaki kanan, kaki kirinya diangkat ke depan. Kemudian yang kedua, sapukan kaki kiri dari arah depan, kemudian ke samping hingga belakang seperti ini. Kemudian kaki kirinya ini disapukan mulai dari depan, kemudian ditarik ke samping, lalu disapukan sampai ke belakang. Ulangi gerakan, pindahkan tumpuan pada tangan kiri, berarti ganti tangan kiri yang memegang kursi, kemudian berdiri pakai kaki kiri, lalu sapukan kaki kanan ke depan, samping hingga belakang. Itulah cara melakukan gerakan bertumpu pada kursi. Gerakan ini menggunakan sebuah alat yang berupa kursi. Anak-anak, itulah materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugasnya nanti dikirim Bu Ani lewat WA. Sebelum Bu Ani akhiri, Bu Ani berpesan seperti biasa, anak-anak tetap rajin belajar, kemudian jaga kebersihan dan kesehatan badan. Jika keluar rumah jangan lupa pakai masker. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.